Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan membaca Kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 8 dan 13. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah. Segala sesuatu adalah sia-sia. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Sebuah novel yang berjudul Lapes atau Sampar ditulis oleh Albert Camus pada tahun 1947. Sampar digambarkan menghantam kota Oran, Algeria, di mana pada saat itu terjadi kekacauan. Dokter, pemerintah, mass media, masyarakat umum tidak satu kata. Muncul berbagai sikap dan karakter manusia dalam menghadapi wabah tersebut. Ada yang merasa terjerat, ada yang mengambil untung, ada yang masa bodoh, dan lain sebagainya. Di dalam novel ini, kita diajak pada perenungan yang serius terhadap eksistensi manusia di depan bencana dan kematian. Ada sebuah absurditas, sebuah pemikiran kemustahilan, suatu persepsi bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan ini akan berakhir dengan sia-sia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan Pengkhotbah 12 tadi, khususnya ayat yang ke-8, seolah-olah pengkhotbah hendak menyampaikan pesan yang tidak menggembirakan, yang pesimis, yang tidak membawa sukacita. Ia mengatakan kesia-siaan atas segala kesia-siaan. Jangan-jangan kita berpikir atau bereaksi, kita tidak dapat melakukan, atau seandainya kita sudah melakukan apa saja di dalam kehidupan ini, lalu ketika kita mendengar pesan yang nadanya sia-sia, bisa jadi kita patah semangat, kita tidak bersukacita, kita putus harapan. Saudara-saudara, tentu Kitab Pengkhotbah tidak bermaksud demikian. Kitab Pengkhotbah tidak bermaksud mematahkan semangat kita. Kitab Pengkhotbah ingin menekankan sebuah pesan bahwa segala sesuatu yang dilakukan, diupayakan manusia di bawah matahari ini, ketika manusia itu menonjolkan kemampuannya, kehebatannya, kesombongannya, tentu itu akan berujung berakhir pada kesia-siaan. Sebaliknya, saudara-saudara, pada ayat yang ke-13 itu berbeda dengan ayat yang ke-8. Dikatakan, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Itu berarti ketika di dalam segala sesuatu yang kita upayakan di dalam kehidupan ini, kita percaya kepada Allah, kita bergantung kepada kuasa Allah, kita memegang erat janji perintah-perintah Allah, maka segala sesuatu yang kita lakukan tidaklah sia-sia, tetapi sungguh bernilai, sungguh berarti, sungguh bermakna di dalam kehidupan ini. Tanpa terasa, 1,5 bulan atau lebih kita berada di rumah. Bekerja di rumah, berkarya di rumah, belajar di rumah. Saudara-saudara, tentu ada kejenuhan, ada kebosanan kalau itu ditilik
dari segi psikologis. Dan itu amat manusiawi. Tentu di antara kita berharap atau bertanya, sampai kapan pandemi COVID-19 ini segera berlalu? Sampai kapan kita semua akan ke gereja atau beribadah di gedung gereja seperti dulu lagi? Kapan kita melakukan kegiatan ataupun aktivitas seperti dulu lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara-saudara, satu hal di mana 1,5 bulan kita berada di rumah dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Bisa jadi saudara-saudara, pola pikir kita, kehidupan kita sudah berubah. Bisa jadi saudara-saudara, setelah pandemi ini berlalu, kita akan menghadapi sesuatu yang baru. Kita tidak tahu persis bentuknya bagaimana. Tapi satu hal, yang baru itu perlu kita sikapi. Yang baru itu perlu kita hadapi. Mau atau tidak mau, kita meyakini perubahan apapun yang terjadi di hadapan saudara, di hadapan saya. Ketika Tuhan itu kita libatkan, ketika Allah itu menjadi dasar segala-galanya di dalam kehidupan kita, ketika Sang Kristus itu yang menjadi pepandu di dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita tidaklah sia-sia. Dalam situasi apapun kita dimampukan, kita disertai, kita ditolong di dalam kita menjalani kehidupan ini ke depan bersama dengan Tuhan. Dan kita meyakini berkat, penyertaan, kebaikan Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan hikmat, kemampuan, kekuatan bagi kami di dalam kami menapaki, menjalani hidup bersama dengan Tuhan dari hari ke hari. Dan biarlah seluruh kehidupan kami, karya kami, aktivitas kami, semuanya itu mempermuliakan nama Tuhan. Kami serahkan semua ini hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.